Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Belajar Estetik. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan bilangan bulat part 3, yaitu tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat, faktor persekutuan terbesar dan faktor persekutuan terkecil. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Go go. Oke, pembahasan yang pertama yaitu tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, dalam menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan bulat, terdapat dua hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu yang pertama, tanda operasi hitung, yang kedua adalah tanda kurung. Jadi, kalau misalkan kalian diberikan soal nih misalnya, terus ada tanda kurungnya. Nah, pengerjaan tanda kurung itu didahulukan. Itu hal yang pertama ya guys. Setelah tanda kurung diselesaikan, maka selanjutnya adalah menyelesaikan operasi hitung berdasarkan sifat-sifat operasi hitung berikut. Yang pertama, operasi hitung perpangkatan atau bisa disebut juga eksponen dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian sama kuat, artinya operasi yang terletak sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat, artinya operasi yang terletak sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Dan yang keempat, operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan, artinya operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, pusing banget kan guys? Jadi, daripada kalian mikirin teori yang kayak gitu, jadi mending langsung saja kita ke contoh soal. Yang kayak gitu mah ya nggak usah dipikirin sih. Jadi kalian bakal langsung tahu ketika kalian mengerjakan soalnya langsung. Nah, langsung saja contoh yang pertama, 3 ditambah 2 dikali 5. Nah, ada penjumlahan dan ada perkalian. Mana yang lebih dahulu? Yaitu perkalian. Perkalian dikerjakan terlebih dahulu. Nah, 2 dikali 5 sama dengan 10. Lalu kita jumlahkan dengan 3. Nah, 3 ditambah 10 sama dengan 13. Nah, lanjut soal kedua. 24 dibagi 3 dikali 2. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalau misalkan ada pembagian dan ada perkalian yang terletak sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Oke, 24 dibagi 3 sama dengan 8. Terus 2-nya itu tetap ya, kita masukin saja dikali 2. Hasilnya adalah 16. Nah, setelah itu lanjut ke soal yang ketiga. 28 dikali dalam kurung 364 ditambah 2875. Setelah itu dibagi lagi dengan dalam kurung 9756 dikurangi 9742. Nah, bagaimana ini caranya? Yang pertama itu kita selesaikan yang ada tanda kurungnya. Ya, 28 kita tulis lagi. Setelah itu dikali 364 ditambah 2875. Hasilnya adalah 3239. Lalu dibagi. Nah, lalu pengerjaan tanda kurungnya juga kita dahulukan. 9756 dikurangi 9742. Kita kurangi dan hasilnya adalah 14. Maka setelah itu ada perkalian dan di sini ada pembagian. Yang didahulukan yang mana? Yang kiri dulu, oke? 28 dikali 3239 sama dengan 90.692. Setelah itu dibagi dengan 14. Nah, setelah ini baru kita selesaikan. Dibagi 14. Nah, hasilnya adalah 6.478. Oke, gampang kan guys? Nah, sekarang kita masuk ke faktor persekutuan terbesar. Bisa disebut juga dengan FPB. Ini pembahasan kelas 6 SD ya kalau gak salah. Nah, bilangan 2, 3, 5, dan 7 masing-masing hanya mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Nah, bilangan-bilangan seperti ini disebut bilangan prima. Nah, jangan lupa ya guys, ada selain bilangan bulat, bilangan negatif, bilangan cacah. Nah, di sini ada juga bilangan prima. Nah, bilangan prima ini adalah bilangan yang tepat mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Nah, jadi untuk menyelesaikan FPB itu dengan menggunakan bilangan prima. Nah,
Jadi untuk menyelesaikan FPB itu ada beberapa cara ya guys. Yang pertama itu dengan menggunakan pohon faktor atau dengan menggunakan pembagian bersusun. Jadi aku tuh nggak bakal ngejelasin tentang pohon faktor ataupun pembagian bersusun karena di sini ada cara-cara yang lebih gampang. Kalau misalkan kalian disuruh untuk menggunakan pohon faktor atau dengan menggunakan tabel, kalian pelajarilah di Google atau di channel-channel lain. Namun di sini aku bakal ngejelasin yang menurut aku gampang sih. Dan menurutku cara dengan pohon faktor atau tabel itu lama banget karena kita harus buat dulu tabelnya dan harus dulu kita membagi-bagi kalau misalkan harus pakai pohon faktor. Jadi ya ini pakai otak kalian aja ya. Asalkan kita hafal perkalian sih. Mari kita simak soal-soal berikut ini. Yang pertama, tentukan semua faktor prima dari 45. Nah, kalau 45 yang terbesit di otak kalian tuh apa? Berapa kali berapa gitu angkanya? 9 kali 5. Oke, 9 kali 5. Nah, setelah itu kita sederhanakan. 9 itu berapa sih? 3 kali 3. Nah, terus 5-nya kita turunkan. 3 kali 3, 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Setelah itu 5-nya kita turunkan lagi. Udah gitu doang. Jadi semua faktor primanya adalah 3 dan 5. Nah, ini belum masuk ke FPB. Nah, sekarang kita masuk ke FPB, oke? Tentukan FPB dari 12 dan 20. Nah, 12 itu berapa kali berapa sih? Nah, 12 itu bisa 4 kali 3. 4 kali 3, oke. 4 itu kita sederhanakan. 4 itu berapa kali berapa lagi? 2 kali 2. Nah, sekarang 3-nya kita turunkan. 2 kali 2 kali 3. Nah, 2-nya itu ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, itu udah paling sederhana ya. Terus bisa juga dengan 12 itu bisa juga perkalian angka berapa kali berapa yang hasilnya 12. Bisa 6 kali 2. Oke, 6 kita sederhanakan. 6 itu berapa kali berapa? Ayo, 3 kali 2. Nah, sekarang 2-nya kita turunkan seperti biasa. 3 turunkan lagi. Setelah itu 2-nya ada 2 dikali 2 pangkat 2. Kalau 2-nya ada 2 berarti 2 pangkat 2. Nah, setelah itu didapatlah hasilnya. Kalau misalkan kita mau urutkan ya, bisa juga diurutkan dari yang terkecil. Misalkan 2 pangkat 2 kali 3, dari 2, 3, 4. Nah, seperti itu kita urutkan. Kalau gak diurutkan juga boleh gak sih? Soalnya yang penting kan hasilnya sama aja gitu. Nah, lanjut sekarang FPB dari 20. 20 itu berapa kali berapa? Ayo, 10 kali 2. Nah, 10 kali 2 kita pecah 10. 10 itu berapa kali berapa? 5 kali 2. Setelah itu 2-nya diturunkan. Nah, 5-nya diturunkan dikali 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2. Setelah itu kita urutkan seperti biasa diurutkan. Sebenarnya nggak usah sih, tapi ya nggak apa-apa kan ya. Nah, 2 pangkat 2 dikali 5. Atau bisa juga 20 itu berapa kali berapa? Ayo, 4 kali 5. 4 kali 5 juga kan hasilnya 20. Nah, setelah itu 4 itu berapa? 2 pangkat 2 atau 2 kali 2. Oke, 5-nya kita turunkan jadi 2 pangkat 2 kali 5. Hasilnya sama aja kan? Ini cara mudahnya ya. Setelah itu kita dapat FPB dari 12. Nih, 2 pangkat 2 dikali 3. Setelah itu FPB dari 20, 2 pangkat 2 dikali 5. Jadi FPB-nya bagaimana ini? Nah, FPB-nya itu kita cari angka yang sama. Di antara 12 dan 20 itu ada angka yang sama nggak? Yap, ada, yaitu 2 pangkat 2. Nah, kita cuma masukin 2 pangkat 2. Bagaimana dengan 3 dan 5? Nah, itu kan nggak sama. Antara 12 dengan 20 tidak ada yang sama. 3 sama 5 kan beda angka ya guys. Jadi, kita ambil 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 itu berapa? 4. Jadi, FPB dari 12 dan 20 adalah 4.
Yang tadi gampang kan? Nah, setelah itu kita masuk ke faktor persekutuan terkecil. Nah, ini juga bisa dengan pohon faktor dan tabel, tapi ya gak mau ya, aku maunya yang kayak gini aja. Tentukan KPK dari 72 dan 120. Nah, bagaimana? Ayo, 72 itu berapa? 9 kali 8. Nah, 9 itu sudah pasti tahu ya, 3 kali 3, oke? 3 kali 3 itu sama dengan 3 pangkat 2 ya. Nah, 8-nya kita turunkan. Setelah itu kita sederhanakan lagi. 3 pangkat 2 dikali 8. 8 itu berapa kali berapa? Yuk, 4 kali 2. Nah, setelah itu diturunkan lagi si 4-nya. 3 pangkat 2 dikali 4 itu berapa kali berapa? 2 kali 2. 2-nya diturunkan. Nah, setelah itu 3 pangkat 2 dikali 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3. Jadi ingat ya guys, kalau misalkan 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Sebenarnya ini perpangkatan ini harus kalian hafal ya, tabel-tabelnya dari 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5 dan seterusnya itu harus kalian hafal karena bakal dipakai nanti di kelas 10, 11. Itu bakal terpakai. Bakal diulang-ulang terus sih sebenarnya matematika itu. Nah, lanjut saja kita ke mencari KPK ya. KPK dari 120. 120 itu bisa dengan 12 kali 10. Benar kan? 12 kali 10 sama dengan 120. Nah, 12 kita pecah. 12 itu sama dengan 4 kali 3. Dan 10 kita pecah juga dengan 2 kali 5. 4 kita pecah menjadi 2 kali 2. 3 kita turunkan. Setelah itu 2 dikali 5 kita turunkan saja ya. Nggak bisa disederhanakan itu. Karena bilangan prima yang tadi sudah dijelaskan kan. Bilangan prima itu 2, 3, 5, sama 7. Jadi kita turunkan saja, oke? Nah, setelah itu 2-nya ada berapa? Ayo hitung. 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. 3-nya turunkan dan 5-nya kita turunkan. Karena itu bilangan prima. Nah, setelah itu kita dapat. Oh ya, kalau misalkan kalian tahu 120 itu berapa kali berapa juga boleh. Hasilnya pasti sama aja sih. Atau misalkan 40 kali 3. Nah, 40 kali 3 bisa disederhanakin. Atau angka berapapun itu yang hasilnya 120 itu bisa disederhanain, oke? Nah, lanjut saja. FPB dari 72 kita masukin ya, urutkan dari yang terkecil dulu. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Setelah itu 120 FPB-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Nah, bagaimana cara menentukan KPK? Berbeda dengan yang tadi FPB, kita hanya memilih yang samanya saja, sedangkan KPK kita pilih yang sama beserta yang tidak samanya juga. Nah, di sini ada yang sama, ada dong, yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kita tulis dulu ya, 2 pangkat 3. Nah, setelah itu ada yang sama lagi. Ada dong. 3. Nah, 3 ini kita pilih yang paling besarnya aja ya. Yang paling terbesar itu berarti 3 pangkat 2. Oke, 3 pangkat 2. Setelah itu ada 5. 5 ini tidak ada nih di 72. Tidak sama pula. Nah, berarti kita masukin juga itu. Kalau KPK kalau ada yang nggak sama itu kita masukin. Kalau FPB itu harus sama. Dan juga FPB kalau misalkan ada angka yang sama, kita pilih yang terkecil, itu kebalikan dari KPK. Kalau KPK kita pilih yang terbesar, angkanya yang sama. Kalau misalkan ada angka yang sama itu kita pilih yang terbesar. Nah, kayak yang tadi ya, ada 3 sama 3 pangkat 2. Nah, kita pilih yang 3 pangkat 2. Kalau misalkan kita mencari FPB, ada 3 pangkat 2 nih, sama 3. Nah, berarti kita pilih yang 3 kalau misalkan FPB. Jadi kebalik ya, terbesar kita pilih yang terkecil, yang terkecil kita pilih yang terbesar. Oke, nah begitu ya. Nah, jadi kita tulis 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, kalau kita mencari hasil KPK-nya itu, kita jumlahkan saja. 2 pangkat 3 yaitu 8 dikali 3 pangkat 2 itu 9 ya. Berarti 8 kali 9, 72 dikali 5. 5-nya kita turunkan. Setelah itu 72 dikali 5 hasilnya adalah 360. Hore, beres deh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan segala macamnya ya.
Dan ini kesimpulan yang tadi, siapa tahu teman-teman kurang paham. Oke, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.